Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap semangat untuk bisa melihat pada bagian yang ketiga, yaitu bagaimana memahami arti sedekah, ya, yang Tuhan ingin kita masukkan dalam hati kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Nah, kata sedekah itu oleh orang Yahudi itu dibuat dalam 8 tingkatan sedekah, ya. Kita akan melihat satu persatu. Tingkatan sedekah yang ke-8 itu adalah yang paling rendah, seperti orang yang menaiki anak tangga. Yaitu apa? Yaitu berarti orang memberikan sedekah karena kasihan dan ogah-ogahan. Kalau kita hanya kasihan aja, seperti orang melempar uang kepada orang miskin di pinggir jalan karena ogah-ogahan, bukan karena dari hati, itu tingkatan paling rendah bagi orang Yahudi. Tingkatan yang ke-7 dikatakan tentang orang yang sukarela tetapi tidak memadai. Ketika kita punya beras masih ada banyak dan kualitasnya bagus, ketika kita disuruh menyumbangkan kepada orang yang membutuhkan, kita memberikan beras yang lebih jelek karena murah, supaya kita berikan pada orang lain, tapi kita mengambil bagian pada beras yang kita pegang sendiri, yaitu yang kualitas bagus. Itu kita sukarela memang, tetapi tidak memadai, tidak sesuai, bukan sesuatu yang benar yang kita lakukan, ya. Atau pada tingkat yang ke-6, ya, kita bisa lihat tingkat ke-6 menurut pandangan orang Yahudi katakan secukupnya setelah diminta. Jadi kalau orang sudah meminta, itu mengurangi arti sedekah yang seharusnya. Sebenarnya sebelum dia meminta, kita memberi. Jadi kita kalau hanya memberikan hutangan, ya, kepada orang lain dan kita lakukan itu secukupnya sebisa kita, itu juga dikatakan hanya tingkat ke-6, ya, dari 8 tingkat. Atau tingkat yang ke-5, artinya apa? Bahwa kita memberi sebelum diminta. Jadi kalau orang belum minta, tapi kita tahu, kita lihat dia dalam kekurangan, lalu kita memberikan, membantu dia melakukan perbuatan yang benar sebelum dia minta, itu tingkatan yang ke-5. Lebih baik lagi. Kalau pada tingkatan yang ke-4, kita bisa melihat itu adalah apa? Memberi di depan umum kepada penerima yang tidak dikenal. Kalau kita memberi kepada orang yang kita tidak kenal, tetapi kita memberi secara sukarela di depan umum, gak apa-apa. Itu dianggap sebagai bagian daripada tingkat ke-4. Seperti misalnya George Soros yang lainnya, orang-orang Yahudi yang filantropi, mereka memberi di depan umum, mengumumkan itu. Tetapi mereka tidak tahu itu dipakai oleh badan dunia untuk dipergunakan bagi orang-orang yang membutuhkan di belahan dunia yang miskin. Ya, itu pada tingkatan yang ke-4. Nah, bagaimana dengan tingkatan yang ketiga? Ya, ini mulai masuk lebih tinggi lagi. Yaitu kita memberikan secara anonim, tidak orang ketahui siapa yang memberi, kepada penerima yang tidak kita kenal. Ya, kalau biasanya saya melihat di kitabisa.com ada yang orang bilang dia hanya anonim aja dengan katakan orang baik, tapi dia memberi 1 juta, memberi 10 juta, memberi 500.000, kita tidak melihat nilai, tapi ini dia memberi sedekah dengan anonim kepada penerima yang dia tidak tahu siapa orang itu. Ya, itu sudah mencapai tingkat yang ketiga. Kalau tingkat yang kedua adalah orang yang memberikan sedekah secara anonim kepada orang yang tidak dikenal, melalui seorang atau melalui yayasan yang dipercaya. Misalnya melalui Bumi Bakti Foundation, kita tidak kenal orang yang ada di Bojonegoro atau ada di tempat-tempat yang lain, tapi program dari Bumi Bakti Foundation untuk memberi bagi orang lain itu sudah kita ikuti, dan itulah tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang pertama yang paling tinggi adalah ketika kita memberi sedekah yang diberikan sebelum orang itu jatuh miskin untuk menyelamatkannya. Tindakan itu meliputi memberikan lapangan pekerjaan, memberikan kemitraan kerja, membuat penerimaan makin mandiri, penerima makin mandiri, dan menghapuskan hutangnya. Itu yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kalau kita memberikan beasiswa
orang itu tidak kita kenal, melalui yayasan yang lain. Ketika dia membutuhkan, orang-orang miskin yang membutuhkan beasiswa kita berikan, mungkin kita di tingkat yang paling tinggi tersebut, ya. Ini adalah dari sudut pandangan orang Yahudi. Saya hanya ingin kita melihat ketika Tuhan meminta kita untuk memberi kepada orang yang membutuhkan di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Dia katakan, ketika aku lapar, ya, ini bisa tetangga kita yang sedang lapar, tukang sampah di tempat kita, atau tukang beca yang mereka mencari sesuap nasi untuk kehidupannya sehari, pengemis yang betul-betul pengemis karena mereka tidak punya apa-apa, dan petani yang mungkin gagal panen di daerah-daerah pedalaman, ya. Ini orang yang kelaparan yang kita bisa bantu. Saya tidak tahu pergumulan Anda Pak, tapi sebenarnya harusnya ketika kita melihat hal ini, kita lakukan itu, karena kita lakukan itu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Kalau bicara Tuhan bilang, aku haus, engkau tidak memberikan aku minum, kita harusnya apa? Membantu orang-orang yang kekeringan di desa Tuban dan Bojonegoro. Bisa saja melalui yayasan yang lain, atau membantu orang-orang yang di daerah-daerah yang membutuhkan air. Bisa saja kita lakukan, bukan di Tuban, Bojonegoro, ada di tempat-tempat yang lain. Ketika kita mendapat berita seperti itu, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Atau ada seorang asing, ya, orang yang memberitakan Injil ke suku terasing, orang yang tidak dikenal. Saya ada beberapa teman-teman yang punya visi untuk suku-suku terasing di Indonesia. Mereka masuk ke situ, bawa firman Tuhan, memberikan makanan, memberikan bantuan kepada mereka. Orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Di Irian Jaya ada begitu banyak suku-suku yang terasing. Nah, kalau kita melakukannya, itu bagi kita adalah seorang yang asing. Siapapun orang asing, mungkin di sekitar kita ada orang asing pun, kita bantu dia. Itu sudah memberikan untuk Tuhan. Atau orang yang telanjang, ya, tidak berpakaian, pakaiannya buruk sekali, atau dia hanya pakai pakaian dalam karena tidak mampu membeli pakaian, berikan dia bantuan kita. Atau orang yang sakit, kunjungan ke rumah sakit, dan kita berdoa kepada mereka. Beberapa waktu yang lalu saya kunjungan ke rumah sakit, dan ada teman saya, ya, seorang muslim, tapi ketika saya berkunjung kepadanya, istrinya kena kanker, dan saya minta, saya berdoa ya, mereka menerima. Oke, silakan berdoa. Dan saya berdoa, saya menyerahkan itu dalam tangan Tuhan. Itu sebuah kunjungan kepada orang sakit, siapapun di antara kita. Atau ketika ada orang dalam penjara, ada pelayanan, teman-teman yang pelayanan di Medaeng, di LP, yang lain-lain, itu adalah pekerjaan yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Paling tidak ketika kita melayani orang yang paling hina di antara kita, yang paling kecil, yang paling tidak dihargai orang, dihina, saking kecilnya di mata semua orang, kita melayani Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Karena apa? Ketika aku lapar, haus, seorang asing, aku telanjang, aku sakit, aku dalam penjara, aku orang yang paling kecil, kau tidak melayani aku. Tuhan katakan, engkau tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Saya tidak bicara tentang doktrin keselamatan di sini, tapi kita bicara tentang seorang yang benar, yang adalah anak-anak Tuhan, yang sudah diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Dia akan memperlengkapi dirinya dengan hal-hal seperti ini. Ketika ada orang di sekitarnya, hatinya tergerak untuk melayani orang itu. Ketika kita mengerti tentang arti sedekah yang sebenarnya banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan itu. Saya tidak perlu mengajari Anda tentang siapa saja orang itu. Anda tahu karena itu adalah pergumulan kita dengan kehidupan ini. Tapi ketika Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan bagi orang lain, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Saya berharap kita memahami ini, sehingga apa? Hidup kita sudah menjadi satu kebiasaan untuk apa? Selalu memberi sedekah ketika orang lain datang meminta pertolongan kepada kita.
Jangan menganggap sedekah itu hanya sebagai orang miskin, fakir miskin. Enggak. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, kita lakukan. Itulah sedekah kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu akan mengingat sedekah kita. Semoga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.